Halo guys, balik lagi di Ngosan atau Ngobrol Santai. Dan di Ngobrol Santai kali ini aku lagi, kayak tadi kalian udah sempat lihat ya, kostumnya gitu ya, penampilannya ya, detail-detail kostumnya ya, dan juga banyak properti lainnya. Dan kebetulan nih udah bareng kita nih, Om Kratos. Ini asli nih dari Purwokerto nih ya Mas ya. Yeah, Oke, dari Purwokerto. Cosplayer, maker juga. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan Om Kratos ya, asli dari Purwokerto, Indonesia. Nah ini mirip banget nih guys ya. Jadi kalau kalian yang seneng banget main game, terutama God of War ya, betul. God of War dan yang terbaru juga ya, versi yang Ragnarok ya. Oke, kalian pasti nggak asing nih dengan sosok Kratos ini ya, dewa perang ini ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar pengalamannya dari Om Kratos ini ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel. A few moments later. Oke guys, balik lagi dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan Om Kratos nih. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya, mungkin ceritaan, mungkin backgroundnya sedikit gitu ya. Oke, terima kasih. Kenalin aku Kratos. Nama panggungnya Asura. Asura ya. Tapi biasanya dipanggil Om Kratos. Om Kratos. Kalau aku sendiri itu aslinya maker dulu. Oke. Aku berawal dari maker 2018 dan iseng-iseng cosplay 2022 turun lomba. Itu pertama kalinya aku bikin kostum yang niat buat diri sendiri. Dan setelahnya aku baru turun Kratos lagi. Tapi di tahun itu masih inget nggak kostum atau bikin properti dulu? Tadi kan sempat nyebut maker dulu gitu ya, ngulik-ngulik properti kostum dulu ya. Masih inget nggak dulu apa ya yang pertama kali diulik dulu? Aku awalnya itu kayak bikin PO ya, bikin produk gitu. Kayak bandolnya Zero tuh, yang ada tanduknya putih. Oh, oke. Di Shopee itu 25.000, inget banget aku satu. Bahannya, bahannya pakai plaplet Tamiya. Wis. Tapi harganya murah banget itu. Oke, jadi emang justru ngulik properti kostum dulu gitu ya? Dulu ya? Karena aku tertarik bikin sesuatu gitu buat dijual. Oke. Kemudian kepikiran buat bikin sendiri, kostum sendiri dari kapan? Itu karena awalnya aku terima commission work dulu ya. Komis garap ini itu pertama kali waktu itu langsung pedang nyala gitu. Lucunya tuh bagian handguardnya tuh pakai toples nastar. LED-nya juga masih pakai yang murah gitu. Nah semakin banyak commission kayak menarik juga nih, ternyata dunia cosplay ini makin rame gitu. Dan sebagai maker istilahnya tuh aneh aja kalau misal aku nggak pernah cosplay, nggak pernah menunjukkan hasil karyaku yang aku pakai sendiri. Maka dari itu 2022 setelah beli mesin jahit aku langsung bikin kostum buat diri sendiri, itu Broca dari game Arknights. Dan itu kita potong ya. Boleh. Dari situ yang kostum pertama kali berarti ya, yang diri sendiri. Iya, buat diri sendiri 2022. Betul. Dan itu bahannya langsung pakai kulit. Kulit imitasi ya. Kulit imitasi yang biasa buat sofa biasanya. Dan itu mesin jahitnya langsung bekerja keras ya. Habis beli langsung hard work gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu ya hasilnya bagus. Weapon juga bisa muter. Itu bikin H-1 apa ya weaponnya gitu. Nah ini apa namanya, ngulik-ngulik cara bikin senjatanya biar bisa muter, bahannya dari bahan ini segala macam itu apa, nyari inspirasi sendiri atau ngelihat mungkin cosplayer lain atau gimana nih? Mungkin dari basicnya aku kuliahnya di teknik sipil. Jadi untuk hal-hal yang mekanisme kayak gitu aku udah ada basic. Ada basic lah ya. Dan di gamenya memang weaponnya bisa muter, jadi aku cari-carilah istilahnya pakai dinamo apa, baterainya apa. Dan dulu itu karena awal banget ya, karena aku masih belum begitu terbuka tentang semua alat-alat dinamo segala macam. Itu aku pakainya aki motor. Wait a minute. Iya, 12 volt. Aki motor matic. Motornya sendiri. Motor matic. Terus buat mekanisme muternya itu aku pakai dinamo starter motor. Ya karena aku butuh torsinya yang gede gitu kan. Dan buat weaponnya sendiri tuh kerangkanya masih pakai kayu, jadi berat banget, kayaknya belasan kilo nyampe kayaknya. Itu cukup besar berarti ya? Tingginya juga 180. 12 kilo? Berapa? Kayaknya mendekati 10 atau udah di belasan kilo gitu. Bener. Oke.
Nah, itu kostum yang pertama kali ya. Iya, pertama kali. Bikin yang se-effort itu tuh. Itu tahun 2022. Oke, terus ikut event, ikut lomba. Oke. Gimana nih setelah sebelumnya cuma bikin-bikin buat orang gitu ya. Iya. Terus bikin sendiri, pakai sendiri, ikut lomba. Gimana dulu pengalamannya? Euforia lombanya itu menarik ya. Pertama kali langsung turun dan ternyata menang gitu. Oke, dapat juga ya di situ ya. Iya. Oke. Bedanya apa sih selain euforia segala macam gitu? Ngerasa mungkin grogi atau apa kan? Pertama kali pakai kostum cosplay terus ikut lomba gitu. Biasanya kan kalau yang pertama cuma ya datang aja gitu. Kamu ikut lomba nih. Ya, ada persiapan khusus nggak? Aku langsung bikin dan langsung turun. Mungkin aku nggak groginya tuh karena aku sebelumnya udah punya basic jadi maker ya. Udah pernah bikin kostum lain yang buat orang, weapon lain juga. Jadi istilahnya di hari H itu tinggal menampilkan aja. Tinggal gimana improvisasi panggung. Itu pun aku nggak latihan. Jadi benar-benar improve. Itu kostum sama weapon tuh selesai di hari H jam 10 pagi. Oke, eventnya di FJU. Di jam berapa itu? Mulai lomba? Sore? Lombanya kayaknya jam 1-2 apa ya? Berapa jam gitu baru selesai kostumnya? Iya bener. Oke. Nah, ternyata Om Kratos ini emang maker dulu, ngulik-ngulik properti dulu ya. Dan kebetulan juga kuliah di tadi teknik sipil? Unsut ya? Oke, jadi emang udah ada basic lah cara ngulik-ngulik. Biar bisa muter segala macam gitu udah ada lah ya. Oke, nah ini nih kita ngomongin soal kostum sekarang nih. Ini kan Om Kratos ini emang udah cukup dikenal ya, terutama di Purwokerto dan sekitarnya ya, dengan sosok si karakter yang sedang di cosplaykan kali ini guys. Jadi ini karakter dari game God of War. Oke, Kratos ya, betul ya. Oke, ini ceritanya sedikit nih, kenapa kok sampai akhirnya dapet apa nih konsep karakter ini dikonsepkan nggak sih sebenarnya sosok Kratos ini? Jadi aslinya tuh originalnya bukan Kratos dulu, kayak aku mikirnya ada karakter-karakter lain nih yang istilahnya keren lah buat dibikin. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya lebih gampang Kratos loh. Bukan karena lebih gampangnya, tapi lebih ke dapat karakternya kayak gitu. Pertamanya tuh aku harus ngefeel dulu, punya dapat feel-nya, karakternya kayak sesuai nggak sama aku gitu. Dan setelah aku lihat gameplaynya, aku pelajari lore-nya, kayak Kratos tuh development-nya dapat banget, karakter development-nya. Dan untuk desain karakter, nah kebetulan di game terbaru ini aku ada yang cocok banget, yaitu ini Black Bear Armor. Ini nih tadi kalau teman-teman dengar ini ya bagusnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi seorang cosplayer yang dalam tanda kutip yang ya yang mungkin bisa dibilang yang benar-benar nggak cuma sekedar cosplay gitu ya. Betul. Minimal dia harus paham karakternya. Searching lah, minimal searching backgroundnya sedikit lah gitu kan, nggak asal lagi rame nih segala macam terus ini ya. Nggak menyalahkan juga, tapi memang kadang sering kalinya kita kekurangan teman-teman yang seperti itu gitu ya. Nah, ini Om Kratos sendiri effortnya nih nggak dari segi kostumnya juga, tapi juga dari penelitian searching karakternya sendiri gitu ya. Oke, dari sampai akhirnya dapat tuh semua udah dipelajari segala macam. Kayaknya sosok ini nih yang kayaknya aku dapat nih. Betul. Nah, terus cosplay Kratos ini projectnya dimulai dari kapan nih? Aduh. Kapan ya? 2024 ya? 2024 kayaknya. Dan itu pertengahan tahun ke akhir. Oke. Nah, sebelumnya nih setelah tadi udah istilahnya nyari tahu karakternya segala macam, itu emang cuma sosok Kratos ini atau ada beberapa karakter pilihan nih sebelumnya yang juga dicari atau enggak langsung ini? Oke. Pasti ada ya cosplay istilahnya. Cuma itu masih aku keep. Nanti tunggu aja tanggal bikinnya. Oke. Jadi emang dulu awal emang langsung fokus ke ini dulu ya? Oke. Yang istilahnya langsung bisa bagus gitu. Oke, siap. Oke, gimana project awalnya dari tahun 2024? Iya, bikin ini pertengahan 2024. Oke. Berapa lama nih sampai dengan detail sekian ini? Ini udah bisa dibilang udah 100% belum? Belum sih sebenarnya. Belum ya, masih ada lagi gitu ya. Cuma kan ya nantilah bertahap gitu ya. Oke. Untuk yang sekarang nih, yang pencapaian sekarang yang udah dipakai sekarang, udah jadi sekarang. Ini berapa lama prosesnya?
Sebenarnya rada bingung juga ya karena itu tuh aku sambil ngerjain commission. Oke. Jadi tapi kalau misalkan diperkirakan secara bersihnya ini mungkin sebulan. Sebulan. Ha. Termasuknya cepet ya sebulan ya. Maksudnya sebulan tapi penuh iya. tiap hari gitu loh. Oke, siap. Non-stop ya. Kalau buat Kratos sendiri ini kayaknya aku hitung tuh udah 3 jutaan lebih cuma buat bahan. Oke. Ini weapon segala macam, terus kalau si Ground ini kayaknya 2 jutaan. Oke. Jadi ini juga sebagian besar akrilik segala macam gitu ya? Iya, betul weapon. Bahannya apa aja nih kalau boleh disebut ini? Kalau weapon aku utamanya buat bagian rangkai itu aku pakai aluminium. Kalau nggak stainless karena biar kuat. Terus buat kayak kan perlu ada LED segala macam, aku pakai akrilik. Biasanya 2 mili sampai 4 mili udah cukup. Dan ini yang ada sayapnya gede nih, beda karakter lagi? Oh iya, itu si Ground buat cewekku. Tapi masih dalam satu series ya? Masih satu series. God of War ya? Oke. Buat kostumnya Kratos beratnya itu aku timbang sekitar 11 sampai 13 kilo sama weapon. Oke. 11 sampai 13 kilo. 13 kilo. Untuk yang sekarang dipakai plus weaponnya. Nah, soalnya karena ini tuh bahannya full kulit dan itu aku jahit bolak-balik. 2 sisi gitu. Oke. Nah, ini berarti kan jahit sendiri gitu ya. Ini emang ada basic bisa jahit juga atau gimana? Gak ada. Itu dari internet. Oke. Berarti langsung otodidak langsung ini ya sendiri. Iya, langsung praktekin aja. Oke, luar biasa Kratos ini. Effortnya nggak main-main ya. Oke, jadi itu ya fun fact-nya ya. Sama untuk sayap si Ground, 9 kilo. 9 kilo. Oke, jadi emang bukan untuk teman-teman yang berbadan seperti saya ya. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi keseruan obrolan kita ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel. A few moments later. Untuk sejauh ini ya yang aku pelajari itu kebanyakan di YouTube karena makin banyak maker yang istilahnya upload tutorial gitu. Oke, jadi emang sebenarnya mempermudah kita juga ya. Betul. Kalau buat teman-teman yang emang hobinya passionnya di sini ya, jadi mau bikin apapun, kayaknya di YouTube semuanya ada deh tutorial. Kita malas enggak gitu kan? Oke, terus susahnya apa nih dengan kostum weapon properties seberat ini? Kalau misalnya ikut lomba segala macam, susahnya di pergerakannya, koreonya atau apa ini yang paling berat nih? Susahnya kalau belum makan. Tenaganya nggak ada ya? Iya, kayak udah lemes duluan. Okay. Terus terutama persiapan sebelum itu kan perlu makeup. Istilahnya itu bisa makan sejam sendiri. Oke. Jadi persiapan pakai kostum, makeup segala macam itu hampir sejam atau sejam? Cepet-cepetnya tuh sejam. Sejam ya. Berarti kan kalau event harus datang ya lebih awal banget gitu ya. Bener banget itu. Nah, kalau kita ngobrolin soal event nih. Kan sering kali udah ikut event, dapat juara segala macam. Udah dinotis banyak teman-teman cosplayer lain lah. Alhamdulillah. Ibaratnya kalau di Brokoto udah siapa sih yang kena Om Kratos gitu ya. Oke nih, gimana dengan tanggapan kamu sendiri nih? Dari teman-teman yang lain yang udah ngasih apresiasi, kamu ini nyangka nggak kalau sosok ini nih, wah ini emang bener-bener gue banget nih. Aku awalnya ya sebenarnya lebih karena ngefeel aja dapet karakternya. Untuk feedback dari publik sendiri kayak ternyata banyak banget yang minta foto segala macam, itu aku sedikit tidak menyangka ya, karena ya istilahnya awalnya tuh buat have fun dan mencoba turun gunung istilahnya. Karena aku fokusnya sebelumnya maker. Dan ternyata banyak yang apresiasi juga, terutama skill dalam membuat ini, effortnya apa aja sampai makeup segala macam. Karena kan kalau karakter terutama untuk God of War ya, itu kan mungkin bisa dibilang masih jarang ya, masih jarang di Indonesia pun masih jarang sebenarnya. Jadi mungkin karena belum banyak yang mengcosplaykan, begitu ada yang mengcosplaykan, begitu ada Om Kratos nih muncul nih, jadi kan hype-nya luar biasa ya, dari apresiasinya mungkin luar biasa gitu ya, dan banyak yang positif juga tentunya bikin tambah semangat dong. Nah, setelah banyak ikut lomba, dapat apresiasi juga segala macam, ada target yang lebih tinggi lagi nggak? Misal pencapaian apa nih yang pengen kamu dapetin nih entah dari segi makernya sendiri, mungkin bikin kostum yang seperti ini atau apa nih? Udah pasti ya. Kalau aku sendiri targetnya ya istilahnya
di puncak gitu, internasional. Oh, ikut ajang internasional. Oke. Karena inspirasiku sendiri itu banyak dari cosplayer luar. Oke. Boleh disebutin siapa misalnya? Lightning Props. Oke. Lightning Cosplay. Volpin Props, terus oh iya aku tahu itu. Kamui Cosplay. Kamui Cosplay ya. Terus Hendrik 3D. Terus terutama industri ini ya, props di Amerika tuh paling gede kayaknya Stan Winston. Itu yang biasa bikin props kayak Jurassic Park kayak gitu. Jadi mereka lah yang menginspirasi Om Kratos ini ya. Betul, kayak istilahnya yang top global lah. Oke. Karena itu menarik banget, ilmunya banyak banget di situ. Nah, terus pengen nih mengikuti ajang-ajang nasional atau internasional gitu ya. Oke. Jadi itu pencapaian yang mungkin pengen banget diikuti gitu ya, didapat gitu ya. Selain juga mungkin pengalamannya gitu ya. Tentunya suasana kompetisinya beda ya dengan beda banget, lokal dan luar kota atau bahkan luar negeri gitu ya. Oke. Nah, tadi juga udah disebutin beberapa nama-nama cosplayer internasional gitu ya. Yang kebanyakan mereka juga maker juga ya, kebanyakan ya. Mereka bikin sendiri. Oke, jadi itu yang menginspirasi Om Kratos ini buat bikin kostumnya sampai dengan yang sekarang ini gitu ya. Betul. Ada nggak nih project-project yang mungkin boleh di-spill? Selain dari karakter Kratos, ada lagi nggak karakter lain yang mungkin sebentar lagi kita lihat nih? Bismillah ya, semoga cepat selesai ya. Kratos ini bulu hitam. Oke. Spillnya adalah bulu putih selanjutnya. Oh, nextnya ya. Oke, siap. Nah, untuk weaponnya ya. Kayaknya nyampe 2 meter lebih. Ada mekanismenya di weapon. Oke. Terus bisa nyala, biasalah ya. Oke. Untuk kostumnya mungkin lebih ringan dari sekarang karena armor busa hati. Oke. Ini kan game western. Oke. Selanjutnya game Jepang. Itu teman-teman tebak sendiri lah ya, game Jepang. Tadi cluenya ya, weaponnya panjang, bulunya putih segala macam ya. Ini yang jadi karakter cosplay selanjutnya berikutnya. Insyaallah. Oke, siap. Kalau kita ngobrolin soal project nih. Nah, ini kan Om Kratos kan selain juga cosplayer maker juga. Bikin ngulik kostum properti juga. Nah, aku mau tanya sedikit nih, untuk apa aja yang sering customer mintain tolong? Kalau dari aku sendiri sejauh ini yang aku lihat tuh banyakkan props, weapon segala macam dan aksesoris. Karena awal memulai juga aku di situ dan banyak feedback positif yang menilai kalau bikinanku bagus banget di situ. Dan untuk jahitan itu aku masih banyak belajar juga. Kemarin nih aku sempat lihat nih salah satu postingannya Om Kratos nih di IG ya. Iya, betul. Boleh di-spill nggak Instagramnya apa? Di mana? Asura.realm. Oke, nanti bisa di-follow teman-temannya, ada di deskripsi juga ya. Di sana ada banyak project segala macam dari Om Kratos ya. Nah, kemarin aku lihat di salah satu postingan reelsnya, itu udah ada satu kostum yang udah jadi nih dari customer ya. Nah, itu diceritain sedikit tuh. Pesanan apa, karakter apa, dan mungkin budget segala macam boleh di-spill. Oke, shout out ke temanku Halomi ya untuk mempercayakan project itu ke aku. Jadi itu sebenarnya itu dari temanku yang aku kenal online di dunia cosplay. Jadi dia itu melihat kayak hasil karyaku cocok untuk istilahnya membawa hasil buat cosplaynya dia selanjutnya. Dan itu karakternya namanya Victor. Dari series movie Arcane. Jadi itu untuk mungkin budgetingnya let's say 2 digit. Wow. Gitu ya. Ini big project berarti ya? Iya, betul. Untuk topeng dan staffnya, tongkatnya itu 3D print dari dia dan aku cukup memprosesnya aja. Kayak ngamplas, ngecat segala macam. Terus untuk kostumnya sendiri, nah itu banyak banget apa ya namanya? Eksperimental, trial error. Karena itu sebelumnya mungkin belum sesering itu dicoba maker lain ya, karena itu tuh EVA foam dan dilapisin silikon. Jadi mekanismenya yang lumayan rumit ya, dan bahkan harus uji coba berapa kali itu prosesnya itu ya. Terus untuk itu terutama dia kan ada tangan ketiga di punggung. Jadi tuh tangannya bisa muter kanan kiri. Dan muncul kayak magic rune, kayak simbol-simbol magic yang muter. Nah, itu di situ aku nguliknya kepalaku panas banget. Stres ya. Oke. Overall prosesnya berapa lama untuk custom project? Tadi apa namanya?
Victor ya. Victor. Oke. Berapa lama? Mungkin kalau bersih dihitung hourly itu mungkin 2 bulanan. 2 bulan. Oke. 1 sampai 2 bulan lah. Istilahnya full ngerjain itu aja. Oke, jadi ini full kostum sama weapon, properti segala macam gitu ya. Karakternya namanya Victor gitu ya. Nah, tadi udah di-spill juga budgetnya sampai 2 digit ya. Wah, ini big project nih. Nah, kalau boleh di-spill juga buat untuk ini untuk yang mau pesan ke Om Kratos lewatnya mana nih? Kalau aku biasanya Instagram. Instagram di mana? DM. Di Omo Studio, kalau enggak di IG ku yang Asura. Oke, jadi bisa ke IG pribadi juga ya. Bisa banget. Nanti linknya ada di deskripsi buat teman-teman yang pengen pesan entah itu properti, kostum bisa langsung ya. Nah, budgetingnya nih kalau boleh di-spill ya. Kita ngomongin budget nih untuk properti segala macam dari range berapa ke berapa biasanya? Atau tergantung kerumitan atau tergantung karakter misalnya? Untuk weapon ya, weapon simple tuh istilahnya medium quality. Oke. Itu aku biasanya di 300 sampai 500. Oh, oke. Untuk yang high quality ya mungkin dari 800 sampai sekian juta, terserah customer gitu. Oke, nah biasanya bahannya itu Om Kratos sendiri yang menentukan atau dari customer yang pengen bahannya ini dong, ini dong gitu. Tergantung dari kualitasnya. Oke. Kalau medium quality ya biasanya cukup dengan EVA foam dan mungkin untuk rangkanya pakai kawat atau pipa segala macam. Oh, jadi tergantung permintaan customer. Jadi kalau high quality bisa misalkan mereka request yang istilahnya ringan, pakai 3D atau pakai EVA cuma bagus atau juga akrilik. Jadi ditawarkan dulu ya mau yang high quality atau gimana? Istilahnya gitu? High quality-nya yang tampilan mirip banget atau yang enak dipakai kayak gitu sih. Oh, oke. Jadi itu juga yang menentukan harga juga pastinya ya. Betul. Oke. Jadi gitu teman-teman, pastikan dulu juga karakter properti yang mau kalian bikin. Nah, bisa banget nih ke Om Kratos ya. Karena ya pasti kualitasnya bukan main-main ya. Oke. Jadi itu sedikit informasi yang bisa aku dapat dari Om Kratos nih. Ditunggu juga project ke depan. Oke, siap. Ditunggu juga penampilan barunya dengan kostum dan juga project yang baru juga. Terima kasih waktunya Om Kratos. Nanti next time kalau ada project kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh banget. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih udah nonton. Jangan lupa juga di subscribe, di follow juga IG-nya Om Kratos ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.